saya Idris Al-Mubarok, nomor absen 12 dari 12 IPS 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang sedikit hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa majemuk, ditandai dengan banyaknya etnis, suku, agama, bangsa, budaya, dan lain-lainnya. Maka dari itu, Indonesia harus membentuk kesatuan agar tidak terpecah belah. 1. Konsep negara kesatuan. Konsep negara kesatuan atau unitarisme yaitu negara tunggal, maksudnya satu negara, yang moneteris, maksudnya berpusat satu. Dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Pengertian menurut para ahli juga berbeda-beda. Menurut Benedictus de Specius, negara adalah susunan masyarakat yang integral, maksudnya kesatuan antara semua golongan dan bagian dari seluruh anggota masyarakat. Dan menurut Harold Jaski, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasi karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. B. Pengertian kesatuan dan persatuan. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata yang bersifat utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang berbentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan adalah hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh, sehingga kesatuan erat hubungannya dengan keutuhannya. C. Pengertian negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan negara yang pemerintah pusatnya memiliki kekuasaan penuh dan memegang kedudukan tertinggi dalam pemerintahan. Dan menurut para ahli, yaitu Muhammad Kusnadi dan Hamaidi Ibrahim, negara kesatuan adalah negara yang memiliki susunan yang hanya terdiri atas satu negara saja, dan dalam negara tersebut tidak ada negara lain. Dan menurut Abu Dawud Busro, negara kesatuan adalah suatu negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan negara bersifat tunggal dan tidak terdapat negara lainnya dalam suatu negara tersebut. Oke, selanjutnya secara umum bentuk negara kesatuan memiliki keunggulan sebagai berikut. Negara kesatuan secara ekstruktur lebih sederhana jika dibandingkan dengan bentuk federal. Kedua, apabila terdapat kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintah, maka kekurangan tenaga ahli tersebut dapat disiapkan oleh pemerintahan pusat. Secara umum, negara kesatuan memiliki ciri-ciri, yaitu kedaulatan. Negara mencakup ke dalam dan keluar yang ditangani oleh pemerintahan pusat. B. Negara hanya memiliki suatu undang-undang dasar, satu kepala negara, satu dewan perwakilan. D. Selanjutnya, D. Sejarah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, muncul perdebatan mengenai bentuk negara yang akan digunakan Indonesia, apakah negara kesatuan ataukah negara federal. Namun akhirnya disepakati bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan. Kemudian ditetapkan oleh Undang-Undang 1945 oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Presiden Soekarno dalam pidato pada tanggal 1 Juni 1945 mengatakan bahwa nasionalisme Indonesia atau negara kesatuan merupakan sebuah takdir. Bangsa Indonesia harus mengatasi badai besar ketika Belanda kembali datang untuk melakukan agresi militer tahun mengatasi 1948 sampai 1949.
Hingga akhirnya berkat perjuangan bangsa Indonesia melalui perjanjian-perjanjian dengan Belanda, bentuk negara Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Tujuan Belanda membentuk negara serikat adalah untuk melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada waktu itu. Banyak timbul pergolakan parlemen di Indonesia yang menjadi awal pemicu diubahnya bentuk negara dari serikat menjadi kesatuan melalui mosi Natsir yang didukung oleh banyak fraksi di parlemen. Ini akhirnya mengantarkan Indonesia menjadi negara kesatuan sejak tanggal 17 Agustus 1950. Selanjutnya, 2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia sejak kelahiran pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan eksis di dunia internal dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dan dalam menyusun konstitusi atau undang-undang yang tertinggi dalam negara. Selanjutnya, karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuwilayahan perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut mencakup 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan sosial budaya, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. NKRI memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Keunggulan NKRI dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan negara, yaitu di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Keunggulan NKRI yang membuat Indonesia lebih maju dibanding negara lainnya adalah di bidang ideologi dan juga sosial budaya. Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang sudah teruji dan terbukti sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Perbedaan dan keanekaragaman tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai-berai, namun justru merupakan potensi untuk mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang besar. Hal ini didorong oleh adanya semangat persatuan dan kesatuan sehingga sekalipun terdapat perbedaan, namun bukan perbedaan yang ditonjolkan tetapi justru persamaannya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah atau ucap kata yang tidak mengenakan hati, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.